Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Endang Hamiatun, SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Wonosobo, dengan pengajar praktik Bapak Suroso MPD dan fasilitator Bapak Usmar SPD. Rancangan tindakan aksi nyata yang pertama, dengan latar belakang murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman yang cenderung dapat mempermalukan dirinya, baik lewat perkataan maupun perbuatan. Tujuan dari aksi nyata modul 1.4 yang pertama adalah menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Dan yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukur dari keberhasilan disiplin positif ini adalah yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Dan yang kedua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Berbagai hal yang perlu dilakukan dan yang dipersiapkan yang pertama adalah berdiskusi dengan kepala sekolah tentang pentingnya budaya positif dan keyakinan kelas. Yang kedua, mengumpulkan guru untuk melakukan diseminasi terkait budaya positif dan keyakinan kelas. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas 1 hingga kelas 6 untuk membuat keyakinan kelas. Serta yang keempat yaitu memantau, merefleksi, mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Berbagai dukungan yang dibutuhkan antara lain dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, dan murid. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Dan yang ketiga, orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu hebat semuanya hari ini? Alhamdulillah, baik sekali. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan dan kerahmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita bisa dipertemukan dalam acara. Saya akan memaparkan pemahaman, pengalaman dan penerapan budaya positif. Ya, tanpa halangan suatu apapun. Shalawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, keluarga beserta sahabatnya yang akan mengantarkan kelak kita di yaumil akhir. Terima kasih saya ucapkan yang sebanyak-banyaknya, setulus-tulusnya kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di sini, teruntuk Ibu Mistia selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Regojati beserta teman-teman rekan guru SD Negeri 2 Regojati yang saya hormati dan saya cintai serta saya banggakan. Terima kasih sekali. Pada pagi hari ini saya akan memaparkan penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena seharusnya kita memang sudah melaksanakannya dari kemarin-kemarin karena tugasnya itu memang dari modul 1.1, 2, 3, dan 4 ini memang harus ada aksi nyata, namun masih kita baru dipertemukan hari ini sehingga saya akan memaparkan yang 1.4 terlebih dahulu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Karena kita dari kemarin sudah capek sekali, mungkin banyak sekali tugas-tugas sehingga bisa lembur-lembur. Supaya kita lebih rileks lagi, marilah kita melakukan ice breaking, yaitu senam belajar Pancasila. Marilah teman-teman semuanya untuk kita bisa melaksanakan dan silakan dimohon untuk berdiri. Terima kasih.
Terima kasih. Langsung saja saya akan mempresentasikan menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang tentunya Bapak Ibu guru hebat semuanya sudah pernah melaksanakannya. Mungkin kadang teori itu tidak sama dengan realita, tapi setidaknya kita bisa belajar bersama. Welcome to a great teacher at SD Negeri 2 Rogojati. Mari kita bersama-sama, kita belajar bersama dan berkolaborasi saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita di SD Negeri 2 Rogojati tercinta. Konsep utama modul budaya positif yaitu perubahan paradigma belajar. Yang pertama adalah disiplin positif, yang kedua adalah kebutuhan dasar manusia, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat posisi kontrol restitusi, yang kelima keyakinan kelas, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Ya, pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya, yaitu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, dan bernalar kritis. Kemudian satu lagi apa berikan? Inovatif, betul sekali Pak Didi. Ya. Integritas juga. Tepuk tangan buat semuanya. Satu peroleh foto. Terima kasih semuanya. Selanjutnya itu disiplin positif. Di dalam budaya kita maknai kata disiplin menjadi sesuatu yang dilakukan orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sehingga sebagai pendidik tujuan utama kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki nilai intrinsik bukan ekstrinsik. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan perilaku pada diri pada seseorang secara sadar atau tidak sadar dengan tujuan tertentu. Kebutuhan dasar manusia, ya, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Mungkin seperti itu ya Pak Agus ya. Ya. Kasih sayang ya, terutama ya. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yaitu yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Hal ini merupakan motivasi ekstrinsik karena takut dihukum. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apabila kita memberikan penghargaan kepada anak didik kita, murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsiknya karena ada kata mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kemudian yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Hal ini merupakan motivasi intrinsik. Nah, yang akan kita pakai itu adalah motivasi intrinsik yang benar-benar dari hati nurani kita sendiri, supaya anak-anak itu benar-benar tertanam bahwa saya melakukan sesuatu karena kejujuran dari diri saya sendiri, percaya diri karena dari hatinya sendiri, dan refleksi diri juga karena dari dirinya sendiri, bukan karena orang lain. Ini yang akan kita tanamkan di sekolahan kita. Semoga saja dengan berkolaborasi ini kita bisa menciptakan murid-murid yang seperti itu. Konsep disiplin dengan identitas gagal, yaitu contohnya adalah hukuman. Terkadang kita melakukan hukuman itu juga dibutuhkan, tapi penghargaan juga penting. Tapi semuanya ada dampaknya masing-masing. Kalau misalnya hukuman menyakiti, merasa tidak nyaman anak-anak, murid merasa takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Nah, itu apabila kita melakukan hukuman. Kemudian penghargaan yang pertama, yang anak-anak menjadi hal ini tidak efektif, merusak hubungan atau sifat iri. Misalnya saya memberikan penghargaan kepada siswa yang berprestasi 1, 2, 3, maka yang lain pasti akan merasa iri. Kenapa saya tidak diberi? Namun hal tersebut juga bisa menjadi cambuk anak-anak yang lain untuk lebih berprestasi.
juga. Kemudian yang ketiga, mematikan kreativitas. Yang keempat, menghukum dengan sistem ranking. Sebenarnya kita tidak boleh ranking anak-anak karena setiap anak memiliki kemampuan, bakat, minat, serta kemampuannya masing-masing. Jadi semuanya itu hebat. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Selanjutnya, konsep disiplin pendekatan restitusi, yaitu sebuah cara menanamkan kedisiplinan murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut kesan kehidupan. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. B. Memperbaiki hubungan. C. Tawaran bukan paksaan. D. Menuntun untuk melihat ke dalam diri. E. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. F. Fokus pada karakter, bukan tindakan menguatkan. Dan fokus pada solusi. Karena pada modul 1.1 di situ saya belajar bahwa kita sebagai guru itu tidak boleh menuntut, melainkan menuntun peserta didik kita ke jalan yang benar sehingga mereka hidup bahagia dan mereka dapat memahami materi dengan baik, yaitu menuntun bukan menuntut. Kemudian perbedaannya, contohnya di sini adalah contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Apabila guru melakukan mungkin hal-hal ini juga sering saya lakukan di kelas saya sendiri, dan ini setelah saya belajar juga bisa menjadi bahan refleksi diri saya sendiri agar lebih baik lagi. Ini contohnya hukuman. Guru menghukum siswa tersebut berdiri di depan kelas. Guru marah dan murid menjadi takut. Kalau misalnya kita menggunakan konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebelum masuk kelas, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kemudian yang ketiga, restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya untuk membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ini ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, sebagai teman, dan manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasus siswa tidak memakai seragam sesuai dengan hari yang ditentukan. Apabila sebagai penghukum, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Itu contoh kasus penghukum. Kemudian guru sebagai pembuat rasa bersalah. Berapa kali guru harus memberitahu kamu? Ibu sangat kecewa sama kamu. Kemudian sebagai teman, ayolah yang tertib, buat guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah, tapi lain kali kamu tidak boleh seperti ini lagi ya. Nah, kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar, apa konsekuensinya? Kemudian sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira kamu akan memperbaiki kesalahan ini. Nah, dari hal-hal 5 posisi kontrol yang paling baik kita gunakan adalah sebagai apa Bapak Ibu? Teman. Iya, sebagai teman juga bagus. Tapi ada yang paling bagus kita sebagai guru adalah sebagai manajer. Ya, sebagai manajer ini. Tapi memang ada beberapa kasus-kasus di sekolah kita yang mungkin tidak bisa kita tangani dengan manajer, sehingga kita juga kadang melakukan penghukuman ya, atau apa tadi di belakangnya, yaitu membuat rasa bersalah. Nah, tapi kita juga harus menjadi teman bagi anak didik kita. Kemudian pemantau dan manajer. Tapi posisi kontrol yang terbaik, yang paling tinggi yaitu manajer. Kemudian keyakinan kelas. Contoh, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu jawabannya, silakan. Ya, monggo. Keyakinan kelas menurut saya kenapa perlu dibuat, karena peraturan sekolah itu sudah jelas ada ya. Yang namanya peraturan, anak-anak itu pasti pikirannya harus dilaksanakan. Tapi seperti tadi yang sudah dijelaskan, ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Jika ada keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas ini adalah keyakinan dari masing-masing anak. Setiap anak itu diminta untuk membuat satu keyakinan yang menurut mereka itu harus dilaksanakan
benar-benar dari diri mereka, bukan karena ada aturan atau bukan karena bu gurunya, seperti itu. Jadi keyakinan kelas ini perlu dibuat untuk menumbuhkan motivasi intrinsik kepada siswa kita. Seperti itu, tepuk tangan buat Bu Ariyanti. Yang lain mungkin memiliki alasannya lagi, ada? Kak Didi? Ya, sudah sepakat ya? Terima kasih. Mengapa kita memiliki aturan penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya? Ada yang tahu jawabannya? Monika, kenapa pakai helm? Kenapa harus memakai helm? Karena untuk menghindari kecelakaan yang jelas. Menurut Bu Ani, kenapa Bu Ani dari Banjarmangu ke sini pakai helm, Bu Ani? Memang untuk menghindari untuk melindungi diri lah. Jadi memang benar-benar dari intrinsik kita ya. Kita sudah memiliki keyakinan bahwa kita harus menggunakan helm ya, bagus ya. Iya, meskipun dari memilih ke sekolahan itu hanya 7 menit tapi harus pakai helm. Berarti bukan karena takut akan aturan, kenal adaman Pak Polisi ya. Ya, tepuk tangan buat semuanya. Terima kasih. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan untuk menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Pak Didi, silakan. Saya rasa penggunaan masker digunakan untuk terhindar dari virus-virus atau bakteri yang masuk ke tubuh kita. Sedangkan untuk mencuci tangan bermanfaat biar apa yang menjadi yang dipegang kita mungkin kotor, sehingga pada saat kita mau makan kita bisa terhindar dari bakteri dan penyakit lainnya. Yang lain, Bu Mis barangkali mau menambahkan kenapa Bu Mis pakai masker dan selalu mencuci tangan itu? Tadi dari disebutkan oleh Pak Didi, yang jelas untuk kesehatan. Apalagi ketika kita sedang berkendara, bersepeda motor, tentunya kita untuk menjaga kesehatan kita. Dan untuk mencuci tangan, tentunya juga untuk kesehatan kita, karena setiap hari kita selalu memegang benda-benda yang tentunya tenaga itu mengandung virus atau apapun, sehingga cuci tangan perlu kita lakukan setiap saat. Terima kasih, itu sebagai tambahan. Terima kasih sekali kepada Bu Mistia dan Pak Didi. Sekali lagi minta tepuk tangannya dong, ya tidak sepanjang. Ya. Berarti, ya tadi maaf. Tadi kita memiliki peraturan untuk penggunaan masker dan cuci tangan benar-benar dari hati kita yang paling dalam untuk menjaga kesehatan, bukan juga karena ada ajaran atau ajaran pakai masker dan lain sebagainya. Itu jadi unsur ekstrinsik ya. Kemudian kegiatan membuat keyakinan kelas ini tentunya sudah Bapak Ibu semuanya lakukan di kelasnya masing-masing. Yang pertama berdiskusi tentang peraturan, dan yang kedua merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Yang ketiga menempelkan keyakinan di kelas. Ya. Kemudian contoh keyakinan kelas: disiplin waktu, belajar dengan antusias, semangat, bahagia dan percaya diri, saling menjaga kebersihan dan keindahan, saling membantu dan bekerja sama, selalu menerapkan 5S: sopan, salam, sapa, sopan santun, gemar membaca dan menulis sebagai budaya literasi dan lain sebagainya, sesuai dengan keyakinan kelas. Ya, ini contoh kesepakatan kelas 4 dan 5. Yang lain mungkin bisa membuatnya lagi. Mungkin barangkali saya tidak tahu, sehingga saya mengambil contoh 2. Kemudian bagaimana membentukkan keyakinan kelas? Yang pertama lebih abstrak dari peraturan, yang kedua berupa pernyataan universal, yang ketiga dibuat dalam bentuk positif, yang keempat sedikit saja agar mudah diingat, yang kelima sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan, yang keenam semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Segitiga restitusi, langkah-langkahnya yang pertama adalah apabila ada masalah kita menggunakan teori segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan. Yang salah semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Kata-kata penyemangat hari ini, dari semua pekerjaan sulit, satu di antara yang tersulit adalah
kedua, guru bukan hanya sebatas memberikan pelajaran ilmu, melainkan membimbing serta memberikan perhatian dan kasih sayang kepada murid-muridnya. Kemudian guru bukan hanya sebatas memberikan pelajaran ilmu, melainkan membimbing serta memberikan perhatian dan kasih sayang kepada murid-muridnya. Berikut akan saya tampilkan contoh segitiga restitusi pada kasus berikut ini. Ya, ini adalah salah satu contoh pada demonstrasi kontekstual. Ya, anak yang tidak menggunakan topi. Pasti pernah melakukan kesalahan ini, seperti Senin lalu. Juga kamu tidak pakai topi dan dasi, apa ketinggalan atau masih di tas? Tidak, bisa seperti yang saya ketinggalan. Oh, ya tidak apa-apa. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan ini. Seperti Senin lalu, teman kamu tidak lupa dan tidak memakai dasi. Saya nanti pakai Tidak apa-apa. Kamu melakukan kesalahan ini pasti ada alasannya kan? Tidak sih tindakan yang salah. Nah, berarti Mas Abi sudah bagus itu tidak terlambat sekolah. Artinya Kualifikasi tindakan yang salah. dasinya, ya kan? Nah, berarti Mas Abi tadi pagi sudah tepat, yaitu cepat siap-siapnya berangkat ke sekolah. Nah, sekarang kita lihat lagi, Mas Abi tidak membawa topi dan dasi. Kira-kira tindakan Mas Abi itu melanggar keyakinan kelas atau prinsip dari kamu apa tidak? yang saya melanggar. Keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Nah, Mas Abi sudah tahu kan? Kira-kira kalau disini waktu itu penting apa tidak untuk kamu? Oke, kalau kamu penting, kira-kira tindakan apa yang akan Mas Abi lakukan yang terbaik? Seperti apa? Bagus. Jadi kalau kamu sudah memperbaikinya, kamu akan menjadi orang yang seperti apa? Oke, baiklah kalau seperti itu. Sekarang Mas Abi kembali ke barisan dan siap-siap untuk mengikuti upacara ya. Seperti itu contoh kasusnya, dan kita juga memiliki beberapa kasus-kasus di kelas kita yang monggo barangkali mau didiskusikan dengan teman-teman kita semuanya. Mungkin ada barangkali kasus anak tidak mengerjakan PR, anak memakai seragam tidak sesuai dengan jadwal, kemudian anak datang terlambat dan lain sebagainya. Mungkin ada, silakan. Bu Ika, ya. Ya Bu, sedikit sharing ya. Kalau di kelas itu yang sering dilakukan itu kan saya juga pernah membuat keyakinan kelas sama anak-anak ya. Saya kumpulkan, kemudian membuat kesepakatan bersama. Kira-kira ada 10 kesepakatan bersama. Tapi anak-anak sering melanggar, yang salah satunya itu sering berisik di kelas. Kalau guru lagi menerangkan, itu yang pertama. Saat saya mengatakan ke anak-anak, kok kalian nggak sesuai sama komitmen kita dengan kesepakatan kelas yang kita buat? Terus mereka, oh iya bener lupa. Itu yang pertama. Hari berikutnya diulang lagi dan diulang lagi. Ini kira-kira bagaimana ya supaya kita bisa mendisiplinkan anak supaya mereka itu mau menyepakati apa yang sudah komitmen lah sama apa yang sudah mereka buat sendiri. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Bu Ika. Tadi ada masalah yang anaknya selalu ribut saja, padahal sudah membuat keyakinan kelas ya. Barangkali Bapak Ibu semuanya ada yang mau memberikan solusi, silakan. Ya, sesuai dengan segitiga restitusi tadi, menstabilkan identitas ya, bahwa kita semua pasti punya kesalahan ya. Kemudian setiap kesalahan pasti ada alasannya dan ada motivasi dari internal kita. Kita harus selalu memotivasi pada anak-anak supaya
terulang lagi. Mungkin ada yang bisa menyelesaikan kasusnya Bu Ika yang di kelasnya itu berisik terus padahal sudah membuat keyakinan kelas. Ya, oke, silakan Bu Ari. Hari ini bukan menyelesaikan masalah ya Bu, tapi sharing juga. Karena di kelas saya juga seperti itu. Sudah ada kesepakatan kelas, tapi masih sering dilanggar juga. Itu artinya anak-anak kita belum bisa melaksanakan kesepakatan itu benar-benar dari hati. Mereka belum sepenuhnya sadar. Nah, kembali kalau seperti itu, kembali lagi sebagai tugas kita dalam sebagai manajerial ya Bu ya. Nah itu jadi untuk membangun motivasi intrinsik anak juga diperlukan tugas guru sebagai manajer seperti itu. Mungkin seperti itu karena saya juga masih melaksanakan itu dan belum berhasil juga, masih belum dicoba. Ya, terima kasih sekali kepada Bu Ani juga yang sudah memberikan komentarnya tentang tadi bahwa kita sebagai guru harus menjadi seorang manajer. Ya, seperti itu berarti memang kita menjadi guru harus benar-benar menuntun ya Bu ya, Pak Bu, semuanya kita harus menuntun anak-anak ke jalan yang benar. Seperti itu mungkin teorinya dan memang harus kita selalu belajar untuk mempraktekkan teori-teori ini bersama-sama. Mungkin ada penguatan dari Bu Meskia terkait dengan masalah-masalah yang ada di lingkungan kita supaya kita sebagai guru harus menjadi manajer yang baik buat anak-anak peserta didik kita di kelas. Tentunya kita karena sebagai pemimpin di kelas ya, terutama kita harus menjadi tauladan yang baik seperti itu. Monggo Bu Mes dipersilakan ke depan atau terima kasih. Sedikit saja menyampaikan bahwa kita seorang pendidik adalah nanti bisa dikatakan manajer atau bisa dikatakan suri tauladan bagi siswa-siswi atau murid-murid kita. Tentunya perilaku kita sehari-hari apapun itu bentuknya pasti akan diawasi oleh anak didik kita. Baik perbuatan yang berupa tingkah laku maupun perbuatan atau kata-kata ucapan ini sangat-sangat diperhatikan dan menjadi pusat perhatian bagi anak didik kita. Nah, saya hanya sedikit menambahkan menggarisbawahi bahwa marilah kita sebagai suri tauladan bagi siswa-siswi atau murid-murid kita. Jadilah seorang pendidik, jadilah seorang motivator, jadilah orang yang selalu beri suri tauladan yang baik buat anak-anak kita, sehingga dengan seperti itu kita tidak akan terlalu susah mengarahkan anak-anak kita untuk menjadi atau membentuk karakter yang baik. Karena dengan kita memberikan suri tauladan yang baik, anak-anak pun insya Allah akan katakan kita sebagai kaca benggala bagi anak-anak kita, sehingga secara tidak langsung, secara tidak sengaja kita sudah berikan contoh tauladan yang baik buat siswa-siswi kita. Termasuk di sini ada kesepakatan kelas atau apapun itulah namanya, insya Allah semua bersumber dari diri kita selaku guru, selaku pendidik khususnya di kelas masing-masing dan secara umum di lingkungan sekolah SD Negeri 2 Jati Tercinta ini. Untuk itu saya mengharapkan mari kita selalu bekerja sama, selalu rukun, selalu harmonis di dalam keseharian, di dalam melaksanakan KBM maupun kegiatan apapun yang ada di lingkungan, khususnya di lingkungan SD 2 Jati ataupun di luar SD 2 Jati. Kita pun harus tetap bersatu, kita harus untuk selalu rukun damai. Tentunya dengan seperti itu tujuan pembelajaran yang kita laksanakan sehari-hari insya Allah akan terwujud. Jurusan saya perlu garis bawahi. Saya percaya Bapak Ibu semua sudah mahir dalam segala hubungannya dengan KBM. Justru saya juga perlu belajar dengan Bapak Ibu semua. Terima kasih dari saya. terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Jati yang selalu menginspirasi kita menjadi tauladan yang baik. Tepuk tangan sekali lagi buat kita.
berterima kasih. Kasus demi kasus akan kita pecahkan bersama dengan cara kita berkolaborasi. Jadilah kita menjadi guru yang kolaboratif, bukan guru yang egois, ya. Seperti itu. Dan saya di sini hanya sebagai pemapar sebagaimana saya sudah belajar, dan saya terus belajar dari Bapak Ibu guru semuanya yang hebat-hebat yang sudah tentunya ilmunya lebih banyak lagi daripada saya, karena tentunya saya itu terlalu kadang itu menghilangkan sifat malas untuk belajar, sifat baper dan lain sebagainya itu. Saya juga perlu belajar dari Bapak Ibu guru semuanya yang semangat dan hebat sekali tentunya. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan sebelum saya tutup, atau sudah jelas? Setelah ini nanti saya akan minta umpan balik Bapak Ibu. Nanti beberapa akan saya minta umpan balik terkait dengan materi yang sudah saya berikan. Terima kasih. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Apabila saya punya banyak kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di sini saya bukan menggurui karena kita semua guru dan kita belajar bersama. Sudah seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miskia SPDSD selaku Kepala SD Negeri 2 Rogojati, di mana di SD tercinta ini Ibu Indah Hamyatun melaksanakan tugas sebagai guru, dan saat ini Bu Indah Hamyatun sedang melaksanakan program calon guru penggerak. Saya merasa bangga dan senang kepada semua guru-guru yang ada di SD Negeri 2 Rogojati ini yang memiliki etos kerja dan kinerja yang luar biasa. Terutama untuk Bu Indah Hamyatun, saya mengucapkan terima kasih dan selalu memberikan motivasi, dorongan agar dapat melaksanakan semua rangkaian program calon guru penggerak ini dengan semangat dan penuh dedikasi yang tinggi. Semoga Bu Hamyatun dengan adanya calon guru penggerak ini pasti sudah tentu akan meningkat kompetensinya sebagai guru, khususnya di SD Negeri 2 Rogojati. Ibu Endang Hamyatun telah melaksanakan diseminasinya terkait dengan budaya positif dan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan saya berharap walaupun pengimbasan ini nantinya sudah selesai, tidak hanya bersifat sementara, namun harus bersifat permanen. Pengimbasan tetap terlaksana dengan baik. Semoga aksi nyata yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Indah Hamyatun dapat dijadikan motivasi, kemudian guru-guru yang lain akan termotivasi juga sehingga akan mengikuti jejak Bu Indah Hamyatun sebagai calon guru penggerak. Lanjutkan perjuangan Bu Hamyatun demi pendidikan yang lebih baik di SD Negeri 2 Rogojati, sehingga anak-anak nantinya akan menjadi anak-anak yang luar biasa, menjadi anak-anak yang cerdas tentunya, tidak cerdas di bidang akademis, namun juga karakter dari anak-anak tersebut akan lebih baik. Selamat menjalankan program calon guru penggerak. Semoga Bu Hamyatun sukses selalu demi kemajuan pendidikan khususnya di SD Negeri 2 Rogojati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arianti Siani dari SD 2 Rogojati sebagai rekan kerja guru penggerak di SD kami, yaitu Bu Endang Hamyatun. Setelah pemaparan dari Bu Endang, perasaan saya pribadi sangat senang, begitupun dengan teman-teman, karena kita dapat belajar bersama, berlatih untuk berkolaborasi, menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekolah. Harapan kedepannya untuk Bu Endang, saya dan teman-teman di sekolah
SD2 Rogojati kita tercinta ini. Semoga Bu Endang tetap bisa meningkatkan kompetensinya untuk menyelesaikan pendidikan calon guru penggerak dan menjadi inspirasi bagi teman-teman semua. Kemudian bagi saya dan teman-teman yang belum bergabung di guru penggerak bisa belajar dari Bu Endang, belajar bersama untuk tetap berkolaborasi dan menciptakan lingkungan sekolah yang memerdekakan siswa. Thank you. Have a great day. Bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Salam santun dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.